Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arista Hidayati dengan NIM 1121139, mahasiswa STIE Bank BPD Jateng. Nah, di sini saya akan menyampaikan pembahasan soal graf regresi berganda menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja menuju ke soal yang pertama. PT Maju Damai beberapa bulan ke depan akan gencar-gencarnya mengadakan promosi sebuah handphone di berbagai daerah dengan membuka stand di berbagai daerah berikut ini data mengenai penjualan gaya promosi dan luas stand yang dikeluarkan di 20 daerah. Analisislah data berikut ini. Data cari sendiri atau dapat sendiri. Oke, langsung saja menuju ke aplikasi SPSS-nya. Untuk membuat variabel baru, kita menuju ke variabel view. Nah, seperti ini data variabelnya. Ada daerah penjualan promosi stand. Di sini ada tipenya string memory. Terus ada with, decimal, label, dan lain sebagainya. Jika sudah lengkap, langsung saja kita menuju ke data view untuk memasukkan datanya. Nah, ini dia data yang sudah saya buat, 20 data. Kemudian selanjutnya setelah data di-input, lalu kita klik analisis, regression, kemudian linear. Memasukkan variabel penjualan ke dalam kolom dependent, kemudian promosi dan stand, kita masukkan ke kolom independent. Selanjutnya untuk daerahnya sendiri ini kita masukkan ke case label. Oke, selanjutnya pilih statistik. Kita centang semua. Continue. Lalu selanjutnya kita pilih put. Histogram kita centang. Continue. Kemudian pada option entry yang dipakai adalah 0,5, yang artinya alfa yang dipakai 0,5 atau 5% dan remissionnya 0,10. Kemudian kita klik continue. Oke. Nah, pada bagian ini sudah muncul deskriptif statistiknya, di mana data penjualan sebanyak 20 dengan rata-rata penjualan 289,50 dan standar deviasi 60,120. Kemudian promosi dengan rata-rata 32,75, kemudian standar deviasinya 5,159 dan stand rata-ratanya 163,55 dan standar deviasinya 41,501. Lalu pada bagian correlation menunjukkan nilai korelasi sebesar 0,035 antara penjualan dan promosi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan promosi sangat rendah. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka 0,232 antara penjualan dan stand. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara penjualan dan stand sangat rendah. Lalu pada kolom model summary, nilai R menunjukkan koefisien korelasi sebesar 0,236. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel sangat rendah. Pada kolom R-square menunjukkan angka 0,056, bahwa promosi dan stand dapat menjelaskan penjualan sebesar 5,6% dan 94,4% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Dan pada kolom standar error menunjukkan angka 61,758,
yang artinya nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari garis regresi. Hal ini menandakan bahwa model regresi ini kurang baik digunakan karena standar deviasinya 61,758. Ini lebih besar dibandingkan dengan standar deviasi penjualan sebesar 60,126. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan data dari kolom B, yaitu kolom unstandardized coefficient dari kolom B ini didapat konstan 328,410. Sedangkan nilai koefisien variabel promosi sebesar 0,503 dan stan min 0,339, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 328,410 tambah 0,503 kali X1 tambah min 0,339 kali X2, di mana X1 sebagai variabel promosi dan X2 sebagai variabel stan. Oke, lanjut. Ini histogramnya, kemudian lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu perusahaan memiliki data usia, income, salesperson, dan pengalaman kerja sebagai sales perusahaan, yaitu perusahaan itu ingin membuat model regresi berganda untuk memprediksi income berdasarkan usia dan pengalaman kerja. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi SPSS-nya. Kita buka lembar baru. Oke, di sini udah ada variabel punya teman-teman. Ada umur, PK, income. Kemudian selanjutnya untuk menginput data, kita menuju ke data view. Setelah data ini terinput, kita analisis. Kemudian pilih regression linear. Untuk variabel income masuk ke dependent. Usia dan pengalaman kerja kita masukkan ke variabel independent. Kemudian pada statistik, ini kita centang semua. Kita continue pada plot ini. Kita centang di bagian histogram. Lalu di option, itu entry menunjukkan 0,05 yang artinya angka yang dipakai adalah 5% dan removal 0,10. Kemudian continue. Oke. Nah, ini dia hasilnya teman-teman pada kolom deskriptif. Nanti itu pada bagian income itu menunjukkan rata-rata 77.263,64 dengan standar deviasi 13723,431. Kemudian umur dengan rata-rata 39,00 dan standar deviasinya 4,879. Kemudian PK atau peluang kerja 8,64, standar deviasinya 2,908. Nah, ini tuh merupakan hasil dari deskriptif statistik sebanyak 11 data ya teman. Kemudian pada korelasi menunjukkan angka
396 yang menunjukkan tidak ada hubungan antara variabel income dan usia. Lalu nilai korelasi menunjukkan angka 0,273 yang artinya variabel income dan pengalaman kerja tidak memiliki hubungan. Lalu pada kolom model summary, pada kolom model summary, R menunjukkan angka koefisien korelasi sebesar 0,377. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan variabel yaitu rendah. R-square menunjukkan angka 0,142 yang merupakan kuadrat dari nilai korelasi. R-square juga disebut koefisien determinasi. Hal ini berarti bahwa usia dan pengalaman kerja dapat menjelaskan income sebesar 14,2% dan 85,8% dipengaruhi oleh sebab-sebab lain. Lalu pada kolom standar error menunjukkan angka 14212,027 yang menunjukkan nilai rata-rata dari seluruh data yang menyimpang dari persamaan garis regresi. Hal ini menandakan bahwa hubungan regresi kurang baik digunakan karena standar error lebih besar dari standar deviasi income. Untuk penyusunan persamaan garis regresi dari data di atas dapat menggunakan nilai-nilai dari kolom B, yaitu kolom unstandardized research. Pada tabel koefisien ini menunjukkan konstan sebesar 115.724,572, sedangkan untuk nilai koefisien pada variabel usia min 889,216 dan variabel PK min 473,858, sehingga dapat disimpulkan persamaan garis regresi yaitu Y sama dengan 115.724,575 ditambah min 889,216 kali X1 tambah min 473,858 kali X2. Kemudian ini dia histogramnya. Sekian video saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.